Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nafisah, absen 13, kelas 12 MIPA 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang musik kontemporer. Musik kontemporer tersebut memiliki arti adalah musik yang belum pernah ada sebelumnya. Kemudian, musik kontemporer sendiri memiliki ciri-ciri. Salah satunya yaitu notasi musik hanya dapat dimengerti oleh pemusik karena notasi ditulis dengan simbol atau tanda. Kemudian juga ada jenis birama tidak terpaku dalam satu birama saja, jenis tangga nada dipakai juga bervariasi, dinamika tempo juga bervariasi ya. Kemudian kita masuk ke penciptaan karya seni musik atau penciptaan karya musik. Sebelum kita menciptakan suatu karya musik, kita harus memiliki gagasan dalam berkarya. Apabila kita sudah memiliki gagasan, kita setidaknya harus mempunyai kemampuan tentang pengetahuan musik, olah vokal, dan lain-lain. Kemudian, menciptakan musik tersendiri memiliki arti suatu tindakan yang menghasilkan karya musik baru yang sebelumnya belum ada. Jenis-jenis ciptaan musik ada 3, yaitu komposisi. Komposisi adalah suatu bentuk ciptaan tertulis yang dapat dinikmati secara abadi. Kemudian ada improvisasi, kebalikan dari komposisi yang jenis karyanya tidak bersifat abadi. Kemudian ada aransemen atau transkripsi. Transkripsi atau aransemen itu adalah bentuk ciptaan yang dihubungkan dengan penulisan musik gitu. Selanjutnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seorang yang ingin menjadi pemusik. Contohnya adalah bakat. Bakat adalah kompetensi dasar yang dimiliki manusia sejak lahir dan berkembang dengan baik apabila didukung dengan pendidikan dan lingkungan yang baik juga. Kemudian juga ada pengetahuan musik. Pengetahuan musik itu ada beberapa cangkupan seperti teori musik, melodi, ritme, ilmu harmoni, ilmu vokal, dan lain-lain. Kemudian kita juga harus memiliki bahasa yang baik, yaitu bahasa yang dimiliki oleh pencipta lagu. Contohnya seperti memiliki kemampuan untuk menentukan tema lagu dan kalimat dalam mengembangkan beberapa judul. Kemudian ada kemampuan untuk membuat kalimat yang baik dan lain-lain. Kita lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu aransemen musik. Jenis ciptaan musik itu dibagi menjadi 3, komposisi, aransemen, dan improvisasi. Terus kita di sini akan membahas tentang aransemen, yaitu ciptaan musik yang disusun berdasarkan ciptaan yang telah ada. Pengertian aransemen musik tersendiri yaitu suatu hasil karya menyusun, merangkai, dan mengatur suatu musik atau lagu agar menjadi lebih indah. Fungsi aransemen musik yaitu melengkapi, memperindah, dan mempertegas isi ciptaan yang sudah ada sebelumnya. Ada macam-macam aransemen musik, yaitu aransemen vokal, instrumen, dan campuran. Aransemen vokal yaitu yang dimainkan oleh suara manusia, kemudian instrumen itu yang dibawakan oleh alat musik, dan yang terakhir adalah instrumen campuran yang dibawakan antara menggabungkan suara manusia dan alat musik. Langkah-langkah mengaransemen lagu. Yang pertama adalah memilih lagu yang akan diaransemen. Kemudian mengidentifikasi tangga nada, terus menentukan bentuk aransemen. Setelah itu, kita menentukan alat musik. Habis itu, setelah alat musik ditentukan, kita menyusun aransemennya dan memperkaya aransemen dengan ornamen musik. Yang terakhir yaitu memainkan hasil aransemen. Seniman yang menciptakan karya harus memiliki kemampuan, di antara lain, yaitu memiliki pikiran yang terbuka. Seniman yang dapat menerima karya seni dari berbagai sumber. Kemudian, seniman itu memiliki kemampuan dalam bermusik. Juga, seniman harus memiliki kepekaan dalam menyusun karya musik. Selain itu juga, dalam menyusun karya musik, pemusik harus atau seniman harus kreatif. Lanjut, apa sih itu kreatif? Kreatif
kreativitas. Kreativitas adalah suatu kondisi atau keadaan mental seseorang yang sangat khusus yang hampir tidak dapat dirumuskan dalam bentuk definisi. Manusia kreatif adalah manusia yang berani mengambil resiko berhasil atau gagal dalam pencarian sesuatu. Ada dua kategori kreativitas dalam seni. Yang pertama adalah kreativitas total, yaitu kreativitas yang dalam hal membentuk suatu, menciptakan sesuatu karya seni itu benar-benar baru dan belum ada yang sebelumnya membuat itu. Kemudian ada kreativitas sederhana, yaitu kreativitas dalam hal menciptakan atau membentuk karya seni bertolak dari tradisi yang telah ada. Kreativitas tidak ditandai dengan imitasi atau peniruan, penyesuaian atau mematutkan berdasarkan pola-pola yang sudah ada. Gitu. Jadi kreativitas itu sesuatu yang baru. Kemudian ada 3 kategori dalam tahapan kreativitas. Yang pertama adalah tahapan penjelajahan atau exploration. Tahapan pertama ini seniman melakukan penjajakan ide atau mencari inspirasi, melakukan perenungan termasuk ke dalam batin agar mendapat sesuatu yang nantinya dapat dituangkan ke dalam karya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah penuaan atau percobaan, improvisation. Itu seniman melakukan percobaan secara bebas dan lepas serta sambil melakukan seleksi terhadap materi-materi yang dianggap cocok. Kemudian pembentukan atau forming. Itu tuh semua materi yang sudah berhasil dikumpulkan disusun dalam sebuah pola struktur. Nah, itu tadi kategori tahapan dalam kreativitas. Selanjutnya yaitu apa yang diperlukan dalam menciptakan karya seni musik. Atau kreativitas dalam menciptakan karya seni musik itu memerlukan apa sih gitu. Yang pertama adalah keberanian. Berkreativitas selalu dilandasi dengan keberanian, tapi keberanian bukan berarti berani seperti dalam kehidupan sehari-hari, namun berani yang dilandasi pertimbangan dan estetika dan etika. Kemudian kita harus juga mencari sesuatu yang baru. Kebaruan dalam berkarya musik itu dapat dilihat dari 5 aspek, yaitu bentuk di dalamnya termasuk alur karya, kemudian bentuk sajian, garapan di dalamnya termasuk teknik, warna suara dan instrumen. Kemudian yang ketiga adalah tidak sekedar aneh. Dalam penciptaan karya musik atau kontemporer selalu identik dengan sesuatu yang aneh. Secara garis besar, sesuatu yang aneh itu dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu penggunaan sumber bunyi. Dalam keanehan dalam sumber bunyi itu dapat diamati dalam bentuk, bahan, dan cara memainkan dan suara yang ditimbulkan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.